migrain. Tegangnya kanan berarti migrain sebelah kiri. Tegangnya sebelah kiri, migrain sebelah kanan. Makanya jangan tertipu. Ada orang sakitnya di sini terus. Nah, berarti kita ngompresnya yang lama di mana? Kiri. Iya, yang lamanya sebelah sini. Nanti kok pasien kompres kan yang sakit ini kok ini aja yang lamain gitu. Nah, kita harus menjelaskan. Jadi migrain itu efek dari ketegangan sebelah. Yang sakit itu yang tidak tegang. Kenapa kok yang sakit yang tidak tegang? Karena dia masih mengalir. Alirannya masih bergerak. Nah, ketika bergerak ketahan di sebelahnya, maka dia akan ngumpul terus, jadi sakit. Nut gitu. Nah, yang sebelahnya kan udah tegang, udah berhenti nih. Makanya dia nggak kerasa. Nah, caranya gimana? Yang masih berjalan ini dilancarkan dengan membuka ketegangan. Itu penyakit apa? Migrain. Berbicara masalah apa tadi? Kompres dengan apa tadi? Air panas dan air dingin. Air panas dengan air dingin. Nah, yang dimaksimalkan yang panasnya atau yang dinginnya? Yang panasnya fungsinya untuk apa? Melembabkan. Fungsinya melembabkan. Ya, tujuannya melembabkan. Coba kalau tujuannya merilekkan, boleh nggak mengompres kulit sini? Tidak, Bo? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang dipakai air mendidih. Kalau dipakai air mendidih, kalau kena kulit, ya kenapa? Karena panas. Ya karena panas. Karena fungsi kulit sendiri dia merangsang respon paling tinggi. Nah, beda kalau yang ada di kepala rambut. Nah, otomatis yang terjadi ada kelembaban akan naik. Salah satu ciri hidup itu lembab. Salah satu ciri sehat itu lembab. Terlalu lembab jelek, ya kurang lembab juga jelek. Kalau lembab itu bagusnya akan hidup. Ya. Jangan ke tangan dulu. Ini lagi masalah kan lembab sampai kepala. Itu terlalu lembab. Nanti dulu. Ya. Tujuannya tadi apa lo? Berarti kompres itu melembabkan. Untuk vertigo ya tadi migrain ya. Migrain itu karena ketegangan sebelah. Sakitnya di kiri, tegangnya di kanan. Tak sakitnya di kanan, tegangnya di kiri. Untuk vertigo sendiri itu bisa ketegangan, bisa sumbatan. Bisa ketegangan, bisa sumbatan. Tapi di sini bukan sumbatan lemak, bukan sumbatan oksidan. Tapi di sini lebih cenderung sumbatannya berupa angin. Vertigo itu lebih cenderung sumbatan berupa angin. Kenapa? Karena yang kena adalah saraf optikal. Saraf optikal itu ada di mana? Di belakang kepala. Berhubungan langsung dengan organ liver. Sedangkan fungsi liver itu menyerap angin di dalam tubuh. Ketika badan kita selalu serang angin terus tiap hari, maka liver yang tiap harinya menarikin angin akan terlalu banyak angin tegang ke atas areal optikal sehingga muncul penyakit vertigo. Bukan migrain. Vertigo itu berputar seperti pohon kalau terlalu tinggi, karena anginnya terlalu tinggi aja berputar kan pucuk pohonnya. Ya enggak? Karena dia tertahan oleh akar, nggak bisa lari kemana-mana, jadi putar gini pohonnya. Nah itu yang terjadi dalam sistem apa? Holistik daripada penyakit vertigo. Jadi ketika orangnya banyak kena angin, berarti dia banyak beraktivitas, mirip pohon terlalu tinggi. Atau orangnya obsesinya terlalu tinggi, lagi makan cipe tapi kebayangin sate. Jadi pengen banget sate banget, udah gini ini dimakan juga nyambil marah-marah gitu. Karena pengennya sate gitu. Harus kejar nanti siang, nanti sore, nanti malam harus sate gitu. Itu obsesi. Nah,
Masa sih terlalu tinggi juga seperti pohon terlalu tinggi. Nah, kalau pohon terlalu tinggi maka anginnya terlalu kencang. Orang yang aktivitasnya tinggi, obsesinya tinggi, amalnya terlalu banyak gitu, terlalu berlebih, itu pun akan terserang angin. Nah, angin diserap oleh organ liver. Ketegangan liver akan termanifestasi ke organ ke saraf optikal. Ketika saraf optikal udah tegang terjadi Vertigo. vertigo. Itu bedanya migrain dengan vertigo. Ya, jadi ketika terapi dengan menggunakan apa tadi? Kompres apa? Kompres apa? Air dingin. Panas. Ya, panas dingin itu kalau migrain itu maksimalkan titik sebelahnya dari keluhan. Sedangkan vertigo memaksimalkan titik saraf optikal. Paham tak? Nah, kalau riat itu bahasa apa? Bahasa Sunda. Riat itu kan secara umum apa sih? Sakit kepala. Enggak. Sakit kepalanya apa nih gitu ya? Ada di sini. Nah, kalau di sini beda lagi ceritanya. Ini biasanya terasa tebal, ada pakai peci terus, gitu, kayak dari nempel terus, nut, gitu ya, nut di sini. Coba, ini titik apa nih kalau di sini? Ya, ini titik apa? Bukan batok. Kalau tadi kan kayak belakang nih, ini ada titik optikal ya. Optikal itu kan saraf mata sini, saraf mata sini, yang di sini. Ya, namanya juga optik. Yang tukang kaca yang di depan mata namanya optik ya, iya kan ya. Itu berhubungan mengambil dari saraf mata namanya optikal. Nah, kalau yang sakit di tarang sakit di tarang itu manifestasi dari apa? Manifestasi dari terjadi pembekuan apa yang sering terjadi akibat daripada pola dalam tubuh yang harus mengalir tapi tidak mengalir, pola dalam tubuh yang harusnya mengalir tapi tidak mengalir, itu biasanya langsung apa tuh? Gak bisa kentut, jarang kentut, gak bisa kencing, jarang kencing, gak bisa keringat, jarang berkeringat, gak bisa jarang ee. Nah, itu juga akan kesini. Berat di sini. Sirkulasi daripada oksigen yang harus dibuang tapi tidak terbuang. Ya sekali sih aja. Hah, paman. Tidak terbuang, yang harusnya terbuang tapi tidak terbuang. Coba urutannya gimana? Urutannya aja, Pak. Oksigen dalam tubuh yang pertama terbuang, yang berikutnya kedua, ketiga, keempat. Urutannya gimana yang bikin jadi penyakit? Urutannya. Pertama keringat. Orang kalau jarang berkeringat, lama-lama oksigennya ngumpul. Nah, oksigen ngumpul, lama-lama jadi penyakit. Ya. Ketika oksigen sudah terkumpul jadi penyakit, terjadi kelemahan fungsi. Akhirnya BAB tidak lancar. Ketika sudah BAB tidak lancar, yang terjadi adalah kencing juga tidak lancar. Terus berikutnya berapa tahun berikutnya ketika ini sudah tidak lancar, maka terjadi sumbatan sampai ke rongga atas, terjadi sumbatan revitasi. Gimana ngebedainnya kencing lancar sama tidak lancar? Emang bagusnya berapa kali sehari? Berarti Kan kalau BAB kan Ini. setiap hari, setiap pagi. Berkeringat minimal itu dalam 1 minggu ada 3 kali berkeringat. Kalau sudah kelewat 1 minggu, pasti terjadi kekacauan kayak kelebihan daripada oksigen dalam tubuh. Nah, ketika tadi dalam 1 minggu tidak ada berkeringat, maka BAB akan berpengaruh tidak setiap pagi.
Kalau BAB sudah tidak setiap pagi, maka oksigen juga akan terhambat dalam tubuh, terjadi buncit. Nah, ketika buncit, maka terjadi penekanan di kantong kemih. Ya, penekanan di kantong kemih, harusnya bangun tidur langsung kencing nih. Ya, atau dalam siklus 5 jam jadwal sholat aja nih, jadwal sholat, setiap jadwal sholat itu harusnya ada kencing. Itu paling banyak. Ya, ya mungkin kalau minumnya bagus. Ya, makanya tadi kan nanti cara penunggalan dari pembuangan ini kan nanti salah satunya dengan minum, dengan istirahat, dengan pola serat dan enzim, gitu kan, dengan pola seimbang aja nanti penanggulangannya. Ya, ketika si BAB sudah tidak keluar dengan baik, tidak tiap pagi, maka terjadi penekanan di kantong kemih, maka dia akan tersumbat. 3 hari tidak bisa kencing, dia akan out. Mati. Kencing loh. Kencing loh. Nah, iya, kencing itu 3 hari bahaya. Yang berikutnya kalau tidak kencing, otomatis terjadi pengumpulan cairan dalam tubuh. Akhirnya organ, ketika ada cairan dalam tubuh, yang terjadi apa? Organ naik atau turun? Organ dalam tubuh naik atau turun? Ya naik lah. Kan ini ruangan. Ini ruangan. Di dalam itu ada sandia atas, sandia tengah, sandia bawah. Ketika ada cairan menumpuk di dalam tubuh, maka semua sandia akan naik. Nah, ketika sandia naik, coba organ paling atas organ apa? Respirasi. Keluar dan masuknya oksigen dan udara. Otomatis ketika ini sudah terjadi pembengkakan, organ semuanya naik, terjadi gangguan respirasi. Berapa menit, berapa jam kuatnya? Ya. Sekitar ya, paling 20 menit. 20 menit tidak terjadi respirasi. Nah, Mati. keringat 1 tahun timbul penyakit. BAB 1 bulan, bukan 1 bulan, 2 minggu, 2 minggu timbul penyakit. Kencing 3 hari. Nafas 20 menit. 20 menit dia 20 menit. Nah, cara penanggulangannya ini ya di antaranya adalah berubah pola berkeringatnya dibagusin, minimal itu seminggu 3 kali. Pola BAB-nya dibagusin, harus tiap pagi. Pola kencingnya dibagusin, terutama bangun tidur. Respirasinya dibagusin dengan napas tiap detik. Ya, untuk bisa seperti ini gimana caranya? Untuk bisa seperti ini, biar keringat lancar, biar BAB lancar, biar kencing lancar, biar napas lancar. Ya lihat dari sini dulu keringatnya nih. Kita berarti aktivitas bisa mengeluarkan keringat. Kapan keluar keringat yang paling bagus? Bukan di siang hari, bukan di sore hari, bukan di malam hari. Kalau siang hari kita mengeluarkan keringat, terjadi kekeringan di jantung. Kalau sore hari kita mengeluarkan keringat berlebih, akan terjadi kekeringan di ginjal. Kalau malam hari kita berkeringat dengan terengah-engah, tinggal pilih jantung atau ginjal. Itu organ vital semua. Kalau ginjal berhenti, terjadi ketegangan cairan. Ya enggak? Iya. Kalau jantung yang terjadi, maka tidak ada sirkulasi darah. Dua-duanya bikin mati. Gitu. Jadi pertama, sirkulasi keringat harus dilancarkan setiap pagi. Setiap pagi. Ya. Kemudian iya, tiap pagi. Kemudian BAB kita lancarkan dengan cara apa? Dengan cara asupan serat. Ya, serat. Bukan seblak. Bukan seblak. Ya, kalau kita nih, kalau BAB-nya kok 3 hari sekali, 2 hari sekali, itu kemungkinan banyak seblak. Ya, banyak makanan-makanan yang diolah. Banyak makanan-makanan yang siap saji. Iya. Perbanyak serat. Ya,
banyak serat. Serat itu paling banyak dari mana? Dari sayuran lah. Iya, dari sayuran. Nah, kalau dari nasi ada serat nggak? Ada nasi. Kalau nasinya bercampur dengan dedak, katul, itu serat. Namanya talbina. Talbina. Ya, jadi kalau di selipan itu ada cangkangnya dulu namanya huut badat. Keduanya ada yang agak kasar sedikit namanya dedak. Ada yang lembut lagi namanya pekatul. Pekatul itu namanya talbina. Yang berikutnya baru beras. Nanti kalau beli beras 1 kilo tambahin segenggam pekatul gitu. Nanti seratnya banyak. Iya, enak dimakan. Iya. Gresek itu. Iya, kalau udah biasa enak. Itu seratnya nanti banyak. Kalau serat bagus, maka BAB juga akan lancar. Kemudian ketika BAB lancar, kencing nanti juga akan lancar. Ketika keringat lancar, BAB lancar, kencing lancar, maka respirasi akan lancar. Ya, selain tadi masukan apalagi? Pola tidur, pola kerja, pola istirahat dan pola kerja. Kapan istirahat, kapan kerja, kapan beraktivitas, kapan istirahat. Waja'ala laila libasa, waja'ala nahara ma'asya. Siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Jangan mentang-mentang penapis laku. Siang kerja, malam kerja. Jadi siang kerja sebanyak mungkin, malamnya buat istirahat. Kapan istirahat yang paling bagus adalah di mana badan itu sedang bermutasi, berubah. Kita itu transformer ini, dalam itu transformer bisa berubah. Siang dengan malam itu beda. Siang itu menggunakan saraf simpatik sehingga mengeluarkan enzim adrenalin. Kita bekerja. Hanya Allah waja'ala nahara ma'asya. Karena ada saraf udah disiapkan sama Allah untuk bekerja. Jangan buat tidur. Kalau buat tidur menambah loyo nanti. Iya, karena di sana ada adrenalin. Adrenalin ketika ditutup maka dia akan melemahkan badan. Dia akan menyerang sendiri, akan balik menyerang sendiri. Makanya harus digerakin. Kalau digerakin kita makan aktivitas makin bagus. Tapi ketika di malam hari kita berubah dari simpatik ke parasimpatik. Itu mengeluarkan hormon melatonin. Ya, mengeluarkan hormon melatonin. Ya, mengeluarkan hormon melatonin yang fungsinya untuk apa? Untuk mengobati, untuk mendandani semua infeksi, semua kekurangan, semua kelemahan, semua sumbatan yang terjadi di siang hari ketika digunakan oleh hormon adrenalin. Jadi tidur kita itu sudah terapi. Kapan dimulainya kita tidur adalah ketika sudah selesai kewajiban, yaitu salat isya. Ketika salat isya sudah selesai, itu maka akan terjadi penghangatan tubuh. Penghangatan tubuh dimulai dari jam 9 malam. Makanya jam 9 itu sudah menutup mata. Ya. Jam 9 itu sudah menutup mata. Maka di sini ada tri pemanas namanya. Tri pemanas itu ibarat api dari kompor. Apinya, coba api. Kalau dinyalain pertama kan dia masih dingin. Tapi kalau lama-kelamaan dia makin panas kan. Nah, itu tri pemanas dalam tubuh kita. Itu mulai jam 9. Jam 9 itu sudah mulai hangat. Trik. Mulai panas jam 10, 11, 12. Paling tinggi itu jam 1 malam. Lagi dingin-dinginnya. Udah lagi asam. Udah mendidih. Semua racun, semua sumbatan, semua oksidan yang berlebih dalam tubuh akan dimatangkan, akan dibuang ke kantong kemih. Yang nanti sirkulasinya gini, sirkulasinya itu ditarik ke ginjal, dimatangkan di limpa, diserap di liver, ya, diserap di liver, dibuang ke kantong empedu, ditembak lagi ke dalam kantong kemih.
yang lebih dibuang nanti pas bangun tidur jadi urin, ya jadi urin. Yang masih bisa dipakai nanti disimpan di kantong empedu. Makanya bangun tidur itu harus Cing. bangun. Kan yang bisa Iya, bangun tidur itu pasti kencing itu yang normal. Kenapa? Itu tadi prosesnya. Burung panas. Oh, sok panas ada. Kan help. Iya, paham. Jadi tadi kembali ke tadi pertanyaan tadi, fungsi daripada kompres dingin panas itu untuk Melembabkan. pasti. Insya Iya, jadi kalau ngompres itu jangan panas wungkul. Ya, kalau ngompresnya panas wungkul yang terjadi kering. Kalau ngompresnya panas aja nih, nggak pakai air dingin, terjadi kering. Dalam kering, lagi pusing, tambah pusing. Ngompres itu dengan lembab, dinginkan dulu, baru dipanaskan, yang terjadi lembab. Ya, yang terjadi lembab. Itu fungsi daripada kompres. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.